Oke, saya share screen ya, udah kelihatan. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita yang berkaitan dengan eh, teori inferensial statistika. Ya. Dalam bukunya Jack Kiefer ini, Jack Carl Kiefer, ya, kayaknya nggak ada update nih. Jadi bukunya ya buku masih edisi ini, nggak ada update-nya dia. Eh, Permasalahan statistik itu bisa dilihat yang pertama dari struktur eh, ruang parameter. Jadi omega ini ruang parameter. Ya. Jadi apakah permasalahan statistiknya itu digolongkan menjadi statistik parametrik atau non parametrik, jadi statistik. Makanya kita punya uh, pembagian statistik itu parametrik dan non parametrik. Meskipun dalam pengembangannya itu ada semi parametrik. Ya. Dalam kasus-kasus parametrik itu permasalahan statistiknya yaitu yang berkaitan dengan semua himpunan atau semua kelas yang berkaitan dengan distribusi atau parameter itu sendiri. Yang tentunya di sini parameter itu berada dalam ruang parameter. Ya. Jadi biasanya disajikan dalam vektor, ya, vektor parameter, ya, vektor parameter yang mencakup uh, ya, mencakup di sini beberapa komponen real. Ya. Jadi theta itu umumnya finite number of real components. Ya. Jadi biasanya eh, nilainya bilangan real. Ya. Biasanya, tapi tidak harus. Ya. Yang kedua, kalau 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 bukan itu, maka akan digolongkan ke dalam statistik non parametrik. Ya. Ya. Andai kan kalau kita lihat dalam teladan ini ya, teladan ini, um, bentar. Nah, misalkan kita mengambil biasanya kita punya n, n ukuran, yaitu yang berkaitan dengan panjang suatu objek. Objeknya apa aja? Entah objeknya itu buku atau eh, apa saja. Di sini misalnya panjang. Nah, n itu menyangkut banyaknya pengukuran. Nah, biasanya kita kita notasikan dengan x. Nah, ini x-nya tebal ya. X-nya tebal artinya itu vektor. Vektor x ini catatan dari X1, artinya pengamatan pertama dan seterusnya sampai pengamatan ke N, di mana XI, I itu pengukuran ke I. Ya, I measurement. Ya. Jadi I ini melambangkan bisa antara 1 sampai N, berapa saja. Ya. Nah, kita tahu bahwa pengukuran itu saling bebas. Kalau kita menggunakan alat yang sama, saling bisa saja. Independent and identically distributed. Jadi eh, bisa saja ya eh, dengan suatu distribusi yang namanya eh, sebaran itu G, ya, sebaran itu G, nah, panjang. Ya. Nah, di mana panjang, di mana ukuran tersebut itu misalnya itu memiliki nilai rata-rata atau ukuran pengusatan namanya mu G. Mu itu notasi untuk rata-rata populasi, ya, rata-rata populasi. Ya, G adalah eh, apa yang menjadi pokok pembicaraan, ya, variabelnya. Dan biasanya ukuran keberagamannya dinyatakan dengan boleh standar deviasi, boleh sigma G, boleh atau varian sigma kuadrat G juga boleh. Ya. Jadi mu G di sini, nah, si parameter mu G ini, ukuran musatan ini kan artinya karena rata-rata populasi itu ya semua data tadi harus diukur panjangnya berapa.
Ya. Panjangnya berapa? Untuk semua populasi baru dirata-ratakan. Nah, jadi kalau kita bicara panjang, ya, nilai panjang dari objek sebenarnya tersebut, ya, kalau kita bicara Pubaca nilai panjang itu tidak ada yang apa namanya negatif nilainya. Kalau kita bicara Pubaca bahwa panjang itu nggak tidak ada nilai negatif. Kalau nol artinya nggak ada panjang, ya. Jadi kalau secara umum eh, nilai mu g ini memang terletak di antara AB, terletak di antara AB. Nah, bisa saja kalau eh, panjang suatu objek itu, ya, terpendeknya tentu tidak negatif, terpendeknya nol dan terpanjangnya ya bisa aja sampai sangat besar sekali atau tak hingga, ya, tak hingga. Nah, sekarang selain itu eh, bahwa permasalahan-permasalahan statistik itu juga eh, bisa dilihat dari hal yang lain, yaitu struktur dari keputusan sendiri, struktur dari keputusan. Ya. Kita pernah belajar keputusan yang tempo hari kita notasikan dengan D. D itu decision, itu keputusan. Nah, nah, berdasarkan keputusan itu sendiri dalam statistika inferensia, ya, dalam statistika inferensia kita kita bisa melihatnya, ya, sebagai suatu permasalahan statistik yang dikatakan sebagai point estimation. Jadi point estimation itu pendugaan yang berupa titik, ya, berupa titik. Nah, ini menyangkut kumpulan, kumpulan dari semua nilai yang mungkin, ya, dari semua nilai yang mungkin. Kalau bacanya kontinu, ya, eh, nilainya bisa aja bilang real, ya, ya, bilangan real. Nah, kalau apa namanya discrete, ya, nilainya terisolasi. Kita tidak harus nilainya itu bilangan-bilangan bulat saja, tapi lebih umum lagi menyatakannya dalam nilainya terisolasi, tidak sambung menyambung, gitu ya. Ya. Nah, umumnya umumnya si decision uh, function tadi itu merupakan interval dari bilangan real, ya, bilangan real. Nah, dalam dalam hal ini eh, kalau kita ingin mengestimasi misalnya rata-rata tadi, rata-rata si mu rata-rata tadi, berapa rata-rata panjang, misalnya berapa rata-rata jarak antara bumi dan eh, bintang. Nah, kalau kalau sesungguhnya kan bisa, karena jumlah bintangnya juga bisa ratusan ribu dan banyak sekali, ya. Tapi secara teori tetap saja bisa bisa eh, dinotasikan bahwa mu g misalnya atau mu s, jarak, ya, rata-rata dari bumi ke bintang. Gitu. Ya, oke. Nah, kemudian mana tadi? Eh, si permasalahan point estimation penduga titik ini, ya, bagaimana kita mengestimasi rata-rata tadi? Bagaimana kita mengestimasi rata-rata? Kalau nilainya hanya satu, kita katakan itu point estimation, penduga titik. Jadi penduga rata-rata jarak. Nah, nanti kita rata-rata populasi, ya, yang kita duga itu rata-rata populasi. Penduganya, ya, dengan menggunakan sampel itu kita gunakan untuk menduga, ya, menduga. Nah, selain point estimation atau penduga titik, sering orang lebih nyaman menggunakan istilah interval. Jadi selang kepercayaan. Kalau pernah belajar selang kepercayaan, itu tidak lain adalah interval estimation. Kalau kita bicara satu variabel, mungkin lebih tepat menggunakan interval estimation. Tapi kalau kita bicara multivariat, mungkin lebih tepat kita menggunakan, di sini bukan point estimation masih tetap, tapi hanya
sebuah titik dalam ruang berdimensi berapa ya, dimensi tergantung dimensi variabelnya. Kalau di sini region ini menggunakan istilah yang lebih luas daripada interval. Kalau interval itu hanya satu variabel. Kalau banyak variabel itu dua variabel saja itu bentuknya sudah elips misalnya ya. Kalau lebih dari dua, misalnya elipsoid. Elipsoid itu kalau elips itu bentuknya lonjong. Kalau lingkaran itu hanya bentuk khusus dari elips. Kalau elipsoid misalnya tiga dimensi eh, yang ukuran dari pusat ke masing-masing sumbu sama itu namanya bola, ya, bola. Nah, kemudian, nah eh, yang berkaitan dengan pengujian hipotesis itu kalau keputusan, jadi decisionnya keputusannya itu kalau tadi misalnya dalam point estimation ataupun interval estimation itu keputusannya bisa lebih dari dua, kalau di sini dalam pengujian hipotesis itu keputusannya dua. Ya, jadi jika hanya ada dua keputusan yang mungkin, ya, dua keputusan yang mungkin, maka kita eh, memiliki permasalahan statistik yang kita sebut dengan pengujian hipotesis. Ya, jadi kan H0 lawan alternatifnya. Jadi ada cuma dua. Nah, yang mana yang mau kita pilih? Ya. Kalau pilihannya kalau yang seperti itu, sekali lagi ya, itu permasalahan pengujian hipotesis. Ya. Prosedurnya namanya pengujian, uji, ya, uji. Ya. Macam-macam, uji secara general saja. Nah, bagaimana kalau misalnya pilihannya keputusan yang mungkin itu bisa jadi lebih dari dua, ya bisa saja. Eh, itu namanya multiple decision problem, ya. Seperti misalnya masalah perankingan, ya. Perankingan itu ranking pertama, kedua, ketiga dalam teladan ini misalnya eh, pengurutan varietas, varietas mana yang terbaik ini, misalnya B terbaik, C terbaik berikutnya, A kalau cuma tiga, A worst. Kalau lebih dari itu ya eh, disebutkan saja peringkatnya. Jadi kan menggunakan konsep peringkat, ya, gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, ada permasalahan regresi. Yang bagaimana permasalahan regresi itu? Ya. Nah, jadi kalau interest kita, jadi keinginan kita, keinginan utama kita dari sebagai peneliti itu ingin mempelajari ya keragaman outcome, keragaman apa yang dihasilkan ya sebagai hasil dari perubahan controlled environment. Jadi lingkungan yang terkendali. Ini bahasa umumnya ya. Maka permasalahan kita adalah sebuah permasalahan regresi. Itu terus diterjemahkan dalam regresi itu yang disebut dengan outcome di sini adalah dependent variable, kemudian yang control environment-nya ini yang independent variable. Ya, itu permasalahan regresi, permasalahan hubungan kausal ya, antara beberapa variabel yang di sini disebut dengan control environment, jadi harus terkendali memang. Yang outcome-nya apa? Outcome-nya sebagai dependent variable. Nah, itu eh, permasalahan regresi ya. Nah, jadi gitu. Baik. Nah, selain itu ada topik-topik statistik yang lain ya, masalah sampling, masalah eksperimental design dan sebagainya. Nanti ada beberapa yang kita singgung yang berkaitan dengan eh, statistik inference yang penting yaitu masalah sufficiency ya, kecukupan. Ya, oke. Nah, di sini di halaman berapa ini ya pokoknya dalam 29 itu kita ada terminologi yang mungkin perlu diketahui, sufisiensi atau kecukupan, ya, cukup ya. Ada sufficient itu cukup. Nah, ini kalau kita lihat kadang-kadang kita mendapatkan data ya yang diperoleh dari sebuah percobaan itu ingin kita ringkas sedemikian rupa sehingga lebih
convenient, lebih nyaman, lebih bagus bentuknya, tanpa harus kehilangan informasi. Ya, tanpa harus kehilangan informasi. Dalam keadaan 21A, itu apa yang kita telah pelajari sebelumnya dalam buku ini, dalam keadaan 21A ya, bahwa sebarang prosedur, kan kita menggunakan notasi prosedur itu T, ya, prosedur T. Untuk sebarang prosedur T, ya itu ya, kan ada sebuah prosedur namanya T aksen, ya. Tergantung apakah jumlah dari XI, I dari 1 sampai 10 ini, ya, sedemikian rupa sehingga T aksen itu kan sama dengan T, ya, akan sama dengan T. Jadi sigma XI, I dari 1 sampai 10 sama dengan T, ya, gitu ya. Dengan demikian, there is no reason, nggak ada alasan lain to consider bahwa prosedur eh, seperti T2 dalam keadaan 21A, ya, T2 itu Pak, ya, dan gabungan koleksi sekumpulan prosedur, ya, itu mesti memperhatikan, ya, bahwa jumlah XI, ya, I dari 1 sampai 10 itu, ya, mohon dibedakan dengan fungsi dari 10 variabel, X1, X2, X3 sampai X10, ya. Ini cuman istilahnya satu kesatuan, jumlahnya aja, ya. Bahwa jumlah XI, I dari 1 sampai 10 itu dikatakan sebagai statistik cukup. Cukup. Kita cukup menggunakan terminologi atau notasi sigma XI, I dari 1 sampai 10. Daripada harus menyebutkan X1, X2, X10. Ini banyak kali. Ini dari X1 sampai X10 yang dituliskan seperti ini cukup dinotasikan dengan, nah gitu ya, cukup dinotasikan dengan ini. Ya. Jadi fungsi dari data atau statistik ini, ya, itu bisa bisa apa namanya, eh, dikatakan sufficient, cukup. Ya. Nggak usah nyebut masing-masing datanya berapa. Cukup menyatakan, oke, jumlahnya untuk 10 data ini sekian. Nah, gitu ya. Namanya statistik cukup. Itu kalau penjelasannya. Cukup artinya cukup digunakan untuk menggambarkan tanpa kehilangan informasi. Ya, tanpa kehilangan informasi. Menggambarkan data. Ya. Oke. Baik. Sekarang, bagaimana kita memilih prosedur? Nah, kemarin sudah belajar prosedur itu T tadi. Ya, prosedur kan banyak tuh prosedurnya, T1, T2, T3, T4. Nah, prosedur yang mana yang mau kita pilih? Dipilih artinya dengan kriteria tertentu. Makanya di sini ada eh, judul dari bab ini adalah beberapa kriteria dalam memilih prosedur. Ya. Ini memang buku pendekatannya lain. Ya. Oke, yang akan kita bahas pertama kali itu kriteria base, kriteria base atau base criterion. Sampai-sampai uh, tanda petik ada statistik itu beraliran Bayesian statistik. Ya, Bayesian statistik itu statistik yang uh, selalu menggunakan prosedur atau kriteria base dalam apa namanya bahasannya. Oke, oke. Nah ini apa yang dimaksud dengan kriteria base dalam 4.1? Ya. Ini secara intuisi merupakan bahasan yang apa namanya cukup bagus dan sering digunakan karena begini, dalam statistik inference yang selalu beranggapan bahwa statistik kan ada, khususnya statistik parametrik, ya, statistik parametrik itu ada parameternya. Ya. Nah, biasanya parameter itu yang kita mau estimasi.
Misalnya, ya, eh, rata-rata pengeluaran keluarga per bulan untuk pendidikan di Kecamatan X, ya, Kecamatan X. Itu misalnya berdistribusi normal, berdistribusi normal. Kan distribusi normal ada parameternya, yaitu rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Nah, andaikan si mu sendiri itu memiliki distribusi, ya, maka eh, estimasi dari jadi estimasi atau dugaan dari rata-rata penghasilan tadi eh, tidak cukup hanya dengan rata-rata sampelnya saja, ya, tidak cukup. Ya. Nah, kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan distribusi prior. Prior, prior, pra, artinya sebelum, ya, prabayar. Nah, kita bisa menggunakan kartu kita itu, ya, kalau kita isi dulu, baru kita bisa pakai. Ya, kita bisa gunakan setelah kita mengisi, ya, mengisi uh, pulsanya gitu. Nah, distribusi prior itu ya distribusi dari si parameter itu sendiri. Jadi, distribusi dari parameter sendiri. Ya, jadi uh, di dalam, ya, di dalam statistik yang kita pelajari kemarin, ya, kita tambahkan apa yang dimaksud dengan distribusi prior. Seandainya gini, si parameter itu sendiri memiliki distribusi, ya. Distribusi tersebut memiliki hukum peluang. Sebut saja psi, ya. Hukum peluang. Misalnya distribusi priornya apa? Distribusi priornya seragam. Distribusi priornya misalnya Poisson. Distribusi priornya eksponensial, gitu. Jadi si psi di sini adalah distribusi dari parameter. Ya. Andaikan, andaikan si distribusi priornya ini diskrit. Ya. Ini kan distribusi priornya, sebaran dari priornya. Misalnya diskrit itu misalnya kosong, ya, binomial, nah, itu diskrit. Bernoulli itu diskrit, ya. Nah, dan nilai parameter itu karena diskrit, ya, itu sebut saja F1, F2, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau dan seterusnya di sini nggak ada batasnya, ini countably infinite. Dia dapat dicacah tapi tak hingga. Misalnya, kalau kita mau menghitung banyaknya semut merah di halaman, ya, bisa saja semut merahnya nggak ada, nol, bisa saja satu, bisa saja dua, bisa tiga, bisa saja banyak sekali, saking banyaknya nggak berhenti-berhenti di sini. Ya. Nah, sehingga karena psi ini diskrit, kita bisa menuliskan fungsi peluangnya seperti ini. Ya, ini peluang, ini distribusi psi, ya. Entah ini Poisson, entah ini Bernoulli, entah ini apa, ya, gitu ya. FI. Ya, kalau misalnya Bernoulli ya cuman hanya F1 dan F2. Kalau Poisson ini bisa bisa banyak sekali. Nah, gitu ya. Yang jelas karena ini peluang, peluang itu tidak negatif. Maka P peluang, ya, dari FI ini, ingat ya, FI ini partisi dari, kan bisa aja misalnya kalau hanya beberapa eh, F1 ini misalnya, kalau hanya berapa ya misalnya, kemungkinan nilainya 0, 1, 2, 3, sampai 10 misalnya. Nah, maka peluang psi 0, peluang psi 1, dan sebagainya itu masing-masing tidak negatif. Dan jumlahnya satu, karena total peluang ini diskrit. Ini
menunjukkan bahwa si psi dari Fi ini diskrit. Ya, ya, ya. Nah, sekarang ingat ya, ini peluang, ya, peluang distribusinya psi. Ini argumennya Fi. Ya. Total peluang satu, udah jelas, ya kan? Nah, sekarang kalau kita mencari nilai harapan, ini semacam nilai harapan ya. Kalau ini peluangnya yang kita kalikan dengan masing-masing titik itu, ya, yang kita kalikan dengan masing-masing titik itu adalah R. R kita tahu adalah ini fungsi risiko, ya, fungsi risiko. Ya. Nah, maka nah, kalau kita jumlahkan untuk semua kemungkinan nilai parameter ini, ya, dengan prosedur yang digunakan itu T. Ini risiko, ya. Ini risiko kalau yang digunakan prosedur T. Ya. Risiko kalau yang digunakan prosedur T, ya. Ya. Nah, ingat. Jadi perkalian ini untuk dijumlahkan semua I, ya, semua I, ini disebut dengan nilai harapan a priori, kehilangan, ya. A priori expected loss. Jadi eh, rata-rata kehilangan a priori. Rata-rata kehilangan a priori karena fungsi yang kita gunakan sebagai pengali dari apa namanya risiko ini adalah fungsi prior. Jadi prior expected loss, ya. Oke. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa psi di sini dengan RT psi di sini, ya, mengindikasikan ada dependensi hasil, ya, yang berkaitan dengan si psi tersendiri, ya, psi sendiri. Tapi karena psi ini diasumsikan diketahui, ya, diasumsikan diketahui, misalnya psi di sini distribusinya kosong, nah gitu kan. Nah, kosong apa? Yang di sini sudah menunjukkan kosong dengan parameter apa, gitu ya. Prior itu sudah menunjukkan parameternya tidak berdistribusi lagi, ya. Nah, jadi apa namanya? Cukup, ya, cukup kita hitung, ya, bahwa RTE ini untuk setiap prosedur T. Ya, prosedurnya tergantung. Tadi kan misalnya kita kemarin belajar beberapa prosedur. Kalau prosedurnya rata-rata, kalau prosedurnya ada macam-macam. Ada T1, T2, T3, T5, T6, ya. Ada 6 semacamnya. Ini yang jelas sembarang prosedur T. Ya, sembarang prosedur T. Ingat ya, ini tergantung prosedurnya. Formulanya RT psi itu ini. Seperti nilai harapan, tapi nilai harapan dari risk. Dari sini, ya. Risiko kalau kita menggunakan prosedur T. Ya. Nah, dari beberapa prosedur, ya, dari beberapa prosedur kan cuma satu prosedur, ya. Ya, dari beberapa prosedur yang dipakai, misalnya dari 6 prosedur atau dari 3 prosedur dan sebagainya, pasti bisa dihitung ininya, pasti bisa dihitung RT, jadi bisa a priori risk-nya atau a priori expected loss-nya. Jadi eh, expected loss itu rata-rata kehilangan. Rata-rata kehilangan kalau kita menggunakan a priori sini. Nah, masing-masing itu dihitung mana yang minimum. Jadi kalau ini RT psi dipilih mana yang minimum T, ya. T yang meminimumkan risiko itu kita sebut, kita notasikan dengan RT bintang psi. RT bintang psi itu minimum dari, ya, minimum dari semua a priori risk ini. Semua a priori risk, ya. Nah, jadi karena yang RT bintang ini minimumnya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Untuk semua prosedur,
Ya. Untuk semua prosedur, RT bintang ini paling kecil loh, gitu ya. Paling kecil itu lebih kecil atau sama dengan, ya. Lebih kecil atau sama dengan RT psi. Nah, oke, oke. Base risk. Jadi risiko base. Jadi kayak ini kan gini. The base criterion, dari kriteria base itu memilih memilih prosedur T yang meminimumkan RT psi, ya, yang meminimumkan RT psi. Mana yang minimum? Oh, yang minimum itu disebut T bintang. Misalnya, yang minimum itu T4, berarti kriteria base yang memenuhi itu adalah T4. Kan memilih, ya, memilih prosedur T yang meminimumkan prior risk. Ya. Jadi T yang demikian itu disebut, ya, prosedur base, ya, relatif terhadap psi. Nah, kalau misalnya probability law-nya itu psi. Kalau probability law-nya bukan psi, ya perlu dihitung ulang lagi. Untuk T1 berapa, T2 berapa, T3 berapa. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Maksudnya kita harus stick pada psi itu distribusinya apa dengan parameter berapa. Ya, oke. Nah, nah kalau kalau dalam bentuk yang bukan diskrit, ya, yang bukan diskrit, maka kita berkaitan dengan variabel yang kontinu. Ya. Kalau variabel yang kontinu, hanya notasinya saja yang berbeda. Ya. Jadi misalnya theta itu, ya, theta itu nilainya terdefinisi di antara A, B. Ya. Teladan berikut ini menunjukkan bahwa still another reason, ya, alasan lain mengapa pemilihan, ya, a priori psi, ya, arbitrary choice, arbitrary sebaran, ya, pemilihan psi ini may not make much sense, ya, may not make much sense. Jadi ini ditunjukkan sama dengan seperti yang di sebelumnya, hanya sebelumnya itu discrete, kalau di sini continue. Kalau continue menggunakan F kecil, psi, theta. Ya. Kalau discrete menggunakan P, ya, ini P psi Fi. Nah, itu untuk menunjukkan discrete sama continue-nya. Ya. Oke. Jadi R-nya, RT psi-nya itu bukan sigma, tapi integral. Ya. Integral di mana theta ini definisikan? Oh, di antara A, B, maka integralnya dari A sampai B. Integralnya dari A sampai B. Ya. RT, ya, RT kan risknya, ya, fungsi risikonya. Kalau kita menggunakan prosedur T, ya, dikalikan fungsi kepekatan peluang kontinu. Nah, karena integral ini di theta, ya. Nah, misalnya. Jadi misalnya ini, misalnya ini adalah kalau kita lihat fungsi seragam kontinu, ya. Fungsi seragam kontinu. Theta di antara AB, maka fungsinya sama dengan 1 per B min A. Ini fungsi kepekatan peluangnya. Ya. Fungsi kepekatan peluang. Jadi prosedur base-nya itu meminimumkan suatu wilayah atau area, ya, di bawah RT theta ini. Di bawah RT theta. Ini kan RT theta. Jadi RT theta-nya, oke, sebut saja RT theta secara general. Tapi F theta-nya ini kan 1 per B min A. 1 per B min A nggak ada kaitannya dengan theta ini, jadi bisa keluar. Ya kan? Bisa keluar. Nah, jadi nanti bisa bisa digantikan. Kalau di sini F theta-nya ini 1 per B min A, di sini RT-nya diintegralkan terhadap RT theta-nya diintegralkan terhadap theta dari A sampai B. Ya.
Oke. Nah, jadi misalnya ini ada dua prosedur, ya. Prosedur T1, prosedur T2. Ya. Andaikan gambarnya seperti ini, ya. Ini kan gambarnya seperti ini. Ini RT1 nih, ini RT2. Ya. Ini prosedur 2. Jadi kalau kita menggunakan prosedur 2, fungsi risikonya eh, menurut fungsi ini tetanya argumennya ya, semakin besar tetanya begini nih. Nah, di sini naik. Kalau RT1-nya begini. Nah, ini kan di sini kan ada katakanlah ini titik titik pertemuannya antara RT1 dan RT2. Nah, ya. Oke. Oke. Kemudian lain lagi ini ya. Ini kalau ini fungsi risiko terhadap theta, ya, fungsi risiko terhadap theta, ini V-nya. Ya, ya. Kalau direparametrisasi, kalau tadi kan theta, ini V. Ya. V itu, V itu kalau tetanya di antara 0 sampai 0,9, itu theta per 9. Tapi kalau tetanya di antara 0,9 sampai 1, nilai V-nya itu 10 theta min 8,9. Nah, ini namanya reparametrisasi. Dari theta menjadi V. Ya, dari theta menjadi V. Maka fungsi risikonya jadi begini. Ya. Fungsi risikonya menjadi, ini gambarnya beda. Ya. Nah, sekarang misalnya, pilih yang mana? Pilih yang gambar yang tadi, gambar yang ini. Ya, ya jadi one. Jadi one itu seorang. Orang mereka yang menyukai parametrisasi omega, ya, dengan atau dalam bentuk theta, dan yang lain itu dalam bentuk V itu, ya, itu keduanya tetap saja menggunakan asumsi bahwa hukum psi tadi itu uniform, seragam di antara AB. Ya. Oke? Dan tentunya konklusinya ya akan menghasilkan yang berbeda. Will arrive at different conclusion. Konklusinya berbeda, gambarnya beda. Kalau tuh T1 begini nih, T2-nya begini. Ya. Nah, coba lihat gambar yang sebelumnya. Nah, kan T1-nya begini, T2-nya begini. Kan beda. Jadi tergantung parameternya yang mana. Apakah theta atau V. Ya. Ini theta. Sorry, ini theta ya. Nah, kemudian direparametrisasi itu. Yang kurang dari 0,9 pakai yang mana? Antara 0,9 sampai 1 pakai yang mana? Dirubah kan? Yang kurang dari 0,9, oh, dia V-nya sama dengan theta per 9. Nah, oke. Yang mana yang benar? Tidak keduanya. Tidak keduanya. Tidak keduanya. Nah, jadi poinnya itu, jadi hukum a priori ini tidak serta-merta merupakan representasi bagaimana eh, intuisi ya untuk mengabaikan. Tetapi ya lebih ke precise physical datum. Jadi data yang sebenarnya seperti apa. Kalau datanya datum itu satu ya. Kalau data itu lebih dari satu. Kalau datumnya nggak dapat diperoleh atau di mana secara dasar itu nggak make sense untuk menggambarkan theta, maka kita tidak bisa menggunakan kriteria base. Kriteria base itu tidak bisa digunakan. Oke, nah bagaimana komputasi prosedur base? Komputasi prosedur base. Ya, oke. Ini rumus tadi. Kita gunakan yang diskrit aja ya. Kita gunakan yang diskrit. Sama kalau kalau continue tinggal integralnya itu sorry, jumlah ini diganti dengan integral. Kita gunakan yang diskrit dulu bahwa ini fungsi prior tadi ya, prior risk, ya, prior risk ini race, ini prior, ya kan?
Oke. Oke. Ini baris pertama. Baris kedua, kita tahu bahwa range ini di minggu-minggu sebelumnya kita belajar, ini merupakan nilai harapan dari fungsi loss. Ini loss function, W. Ya, W itu loss. Kalau kita menggunakan prosedur T, ya, untuk mengestimasi F, ya, menggunakan prosedur T untuk mengestimasi F, ada loss-nya, ya, dikalikan fungsi peluangnya, ya, fungsi peluang ini, ya kan? Nah, sekarang dengan diasumsikan bisa menukar antara sigma yang pertama dengan yang kedua, penjumlahan pertama dan yang kedua, ya, kita bisa pertukarkan jadi sigma X-nya ini menjadi depan, sigma F-nya menjadi yang kedua, ya. Ini susunannya juga sedikit dirubah, ya, susunannya sedikit dirubah. PF-nya ini jadi ke belakang, ya. Ya. Kita ingat bahwa yang ada di dalam kotak besar ini, kotak siku ini, ya, ini tidak lain adalah, ya, kita bisa notasikan sebuah fungsi, fungsi H namanya, ya, fungsi H ini yang argumennya dua, tergantung data, ya, tergantung data dan tergantung keputusan. Kan ini kan prosedur, prosedur itu keputusan, keputusan mana yang diambil. Ya. Jadi ini kita bisa gantikan yang di dalam kurung persegi itu menjadi seperti itu, ya. H epsilon XD, ya, H epsilon XD. Oke. Untuk setiap nilai X yang fix, ya, untuk setiap data yang fix, maka akan ada satu, maka akan ada satu atau lebih keputusan D, ya, atau lebih keputusan D yang meminimumkan H epsilon XD ini. Ya kan? Di sini X-nya, ya, untuk X tertentu, ya, for each fixed X, ya, untuk nilai data tertentu, maka akan ada satu atau lebih keputusan yang meminimumkan nilai H psi XD. Oke? Ya. Andekan D, ya, D itu himpunan semua keputusan, himpunan semua keputusan, ya. Psi X artinya yang meminimumkan, himpunan semua keputusan yang meminimumkan D. Ya, ya. Oke? Let D be a set of all such minimizing values D, ya, yang meminimumkan nilai keputusan D. Nah, dan misalkan minimum dari H psi XD ini untuk, ya, ini kan D ini, minimum D yang meminimumkan HXD ini, ya, D yang meminimumkan ini disebut dengan H besar. H besar psi X. Oke? H besar psi X. Maka sedemikian rupa sehingga H kecil psi XD ini akan sama dengan H besar XD kalau D kecil ini berada dalam himpunan, ya. Tadi itu D tadi. Himpunan keputusan, ya, semua keputusan yang meminimumkan nilai D kecil. Nah, ini. Kalau tidak berada dalam himpunan tersebut, maka nilai H kecil ini akan lebih besar daripada H besar. Ya. Oke, nilai H besar. Ya, oke. Jadi, kalau kita gunakan terminologi bukan D istilahnya dengan fungsi apa namanya, sorry, fungsi T, T itu prosedur, ya, prosedur, prosedur T ini kita ganti di sini, D-nya kita ganti dengan T, D-nya kita ganti dengan T, ya. Nah, jadi kalau setelah itu kita jumlahkan untuk semua data, jumlahkan ini untuk semua data, ya, untuk semua data nih, ya. Maka
nilai RT psi itu sama dengan ini. Ya, untuk sama dengan jumlah H besar psi X. Ya, ini untuk prosedur yang berada dalam himpunan yang meminimumkan tadi keputusan ya. Artinya apa? Artinya tidak ada prosedur, ya, tidak ada prosedur yang memiliki risk a priori atau a priori risk ini ya, lebih kecil daripada jumlah ini, jumlah dari H psi X ini. Atau jumlah dari H besar psi X ini itu yang sering disebut dengan lower bound, batas bawah ini, ya, itu akan dicapai kalau a priori risk ini, ya, a priori dari prosedur T ini, ya, itu akan berada dalam DX. Ya. Jadi jika dan jika TX ini berada dalam himpunan D tadi untuk setiap nilai X. Ya. Untuk setiap nilai X. Ini sudah teori ini ya, tapi dinyatakan dalam kata-kata. Jadi suatu prosedur T ini dikatakan base, ya, merupakan prosedur base, ya, relatif to. Kenapa kok ada kata relatif to? Kalau artinya hukum peluang yang digunakan itu psi. Ya. Jika dan hanya jika untuk setiap nilai X ini, untuk setiap nilai X, data artinya, maka keputusan dari fungsi ini apa? Prosedur TX ini akan meminimumkan ya, meminimumkan H psi XD ya. Nah, kalau misalnya si D tadi hanya berisikan satu keputusan untuk setiap X, maka tentunya hanya ada satu prosedur base. Ya, kan itu kan cuma satu. Ya. Satu prosedur base relatif to psi. Jika tidak, akan berisikan banyak prosedur base, ya. Many base prosedur, ya. Dan RT psi ini akan sama, ya, alamiahnya, ya. Namun fungsi risikonya karena tergantung prosedurnya ini ya, itu tidak harus sama, tidak harus sama. Kita lihat teladan, ya. Dan ya, misalnya kita punya koin, dilempar undi 2 kali, koin terserah koinnya 1.000-an, 500-an apa, ya. Dilempar undi 2 kali, tos itu lempar undi. Dengan independent and identically distributed tosses. Jadi setiap tos itu saling bebas dan identik. Artinya peluang untuk muncul katakanlah gambar atau satu di sini atau angka, terserah yang mana yang angka, mana yang gambar, terserah ya. Kalau yang ini gambar, ini angka. Kalau ini angka, ini gambar. Kan cuma dua sisi ya. Nah, jadi peluang theta ya ini dah ya. Ini govern theta xi sama dengan 1, ya, ini sama dengan theta. Berarti peluang xi sama dengan 0, 1 min theta. Ya. Dalam buku ini disebutkan xi sama dengan 1 will always mean heads atau muka. Ini ada istilah heads sama tail ya. Nah, andaikan keputusan yang dibuat itu ada dua, D2 dan D1. Ya, D2 dan D1. D2 itu koinnya, ya koin, itu bias. D1 itu tidak bias terhadap heads. Ya. Ini, sekali lagi, ini D1 ya, is not biased toward heads. Ya, maka tetanya kalau sama dengan lebih kecil atau sama dengan setengah, loss-nya 0. Loss-nya 0. Sedangkan
Untuk lebih besar dari setengah, loss-nya W1. Sebut saja W1. Berapa ini? W1. Ya. Tetapi sebaliknya, karena the coin is bias, ya, berarti maka tetanya lebih besar dari setengah, yang tidak ada loss-nya. Nggak ada loss-nya. Sedangkan justru theta yang lebih kecil sama dengan setengah itu, loss-nya W2. Berapa W1, W2? Specified. Terserah mau dikasih yang ke berapa. Pokoknya W1 dan W2. Oke, ya kan? Nah ini, karena cuma ada dua, yang dimaksud psi tadi, itu harus diskrit. Sebut saja misalnya, kita hanya gunakan theta a priori itu hanya sepertiga atau sepertiga perempat. Sepertiga atau tiga perempat. Kan bias dan tidak bias terhadap head. Gitu kan. Oke, sebut saja tetanya sepertiga. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Satu, dua. Dan peluang sepertiga, ya ini peluang priornya, itu gamma. Sehingga peluang yang 3/4, 1 min gamma. Karena jumlah ini harus satu. Ya. Jumlah ini harus satu. Oke? Nah, sekarang. Sorry. Nah, perhitungan berikutnya adalah menghitung ini. Peluang. Berapakah peluang kalau X yang pertama itu namanya X1, yang kedua itu X2. Ingat ya, masing-masing X ini bisa bernilai 0 atau 1, 0 atau 1. Ya kan? Nah, artinya karena mereka saling bebas, ya, saling bebas, maka peluang bersama ini merupakan hasil kali peluang masing-masing. Ini kan X1, X2. Ini untuk X1, ini untuk X2. Untuk X1, theta pangkat X1. Ya, kali 1 min theta pangkat 1 min X1. Harusnya gitu. Untuk yang X ini, theta pangkat X2. Kali 1 min theta pangkat 1 min X2. Sehingga ini sudah digabung. Ya. Sehingga peluang bersama ini sama dengan ini. Ya. Theta pangkat X1 plus X2 kali 1 min theta pangkat 2 min X1 min X2. Oke. Selanjutnya. Ya. Tahap berikutnya menghitung H kecil. H kecil kan begini nih. Ya. Ya. H kecil begini. Ini sudah digabung untuk semua theta. Untuk yang seperempat dan untuk yang 3/4. Ya kan? Nah, jadi gabungan untuk kalau di sini D1, ya, kalau di sini D1 nih, di sini D2. H ya, psi, ya kan? X1 X2, ya, nilainya ini. Kalau dimasukkan, ya, ini kan definisinya. W1 kali 1 min gamma kali 3/4, ya. X1 plus X2 kali 1/4 kali 2 min X1 min X2. Ngerti ya? Nanti dicoba lagi, dicoba aja manual kalau nggak dicoba nanti pasti lupa. Ya. Sehingga kita hasilkan ini. Nah, kalau D2, ya ganti di sini D2. Ya. Di sini D2. Ya. Oke? Nah, kita dapatkan ini. Kalau di sini W1 kali 1 min gamma, di sini W2 kali gamma. Ya. Dan di sini, ingat, yang di depan ini bukan 3/4 seperempat, tapi sepertiga, 2/3. Ini peluang. Ya. Ya. Nah, dengan membagi the first of this represented by the second. Jadi kalau ini dibagi ini, ya, karena kenapa membagi? Kita mau lihat yang mana yang lebih besar. Ya. Kok nggak dibalik ya terserah aja. Ya. Ini kalau ingin melihat, jadi mana yang lebih besar, caranya kan bandingkan atau dengan menggunakan lebih kecil sama dengan atau lebih kecil lebih besar ya. Oke, ini bandingkan. Bagi aja begini. Oh, dengan cara bagi yang pertama dengan yang kedua itu kita peroleh ini. Ya. Ingat ya, X1 dan X2 itu nilainya kalau nggak satu nol. Kalau nggak satu nol. Nah, kalau kita lihat dengan demikian ya, kita bisa bandingkan H1 H untuk D1 ini dengan H untuk D2 itu
pasti salah satu dari ini bisa lebih kecil, bisa sama dengan, bisa lebih besar. Tergantung apakah rasio ini lebih kecil, sama atau lebih besar dari satu, ya. Nah, jadi bisa lihat, ya. Kita bandingkan. Oke, misalnya, oke, jika W1 W2 sama, jika W1 sama dengan W2, ini kan semua kemungkinan. Kan tergantung nilai W1 W2, tergantung juga nilai X1 X2, ya. Ataupun gamma, ya kan? Jadi nilai ini mau lebih kecil sama dengan atau lebih besar itu sangat tergantung dari bisa aja W1 W2 gamma, ya. Eh, dan gitu. Dan misalnya ini TA-nya, ya. T itu prosedur, ya. Kan tergantung prosedurnya. Ini kalau X11 X2 1. Nah, X11 X2 1. Ini kalau salah satu dari X itu 0 disebut dengan D1. Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan D1 D2 tadi. Bias atau tidak bias, ya. Oke. Ini bias kan. Jadi kita lihat dengan demikian kita bisa masukkan, ya. Yang mana, ya. Untuk sembarang W1 dan W2 there are many, terdapat banyak a priori law, ya. Relative to which, jadi banyak a priori law, hukum a priori psi ini, ya. Many values of it. Relative to which this particular procedure is based. Kalau prosedur base-nya banyak kali ini, ya. Fenomena ini when in one procedure is based relative to several different is common when S is discrete. Jadi kalau S-nya discrete, prosedur base itu yang seperti ini sangat banyak, ya. Karena S-nya discrete, ya. Discrete tadi kan Bernoulli itu, ya. Bernoulli, ya. Sekarang kalau misalnya W1 W2 sama dengan 1, gamanya 9/10, ya. Gamanya 9/10 nih. Kalau ini gamanya setengah. Nah, karena gamanya 9/10, ada prosedur base yang unik. Unik itu artinya khas. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamainya, ya. Tidak ada yang menyamai. Ya, itu kalau X1 X2-nya itu sama dengan 1. Ini untuk semua X1 X2. Mau 11100100, maka prosedurnya cuma satu. Karena prosedurnya cuma satu, unik, ya. Ya. Oke? Nah, caranya seperti itu. Kalau nggak dicoba, emang eh, agak susah, ya. Kemudian yang ketiga nih, W1 sama dengan W2 sama dengan 1. Gamanya 27/59. Ya. Gamanya 27/59. Nah, ini kalau X1-nya 0, X2-nya 1, atau dibalik X1 1, X2-nya 0, maka kita punya H, ya, H dari psi untuk D1 sama dengan H dari psi itu D2. Nah, dengan demikian either itu salah satu, ya, either salah satu can be made in that case. Jadi prosedur base-nya bisa d satunya 00, bisa d duanya 11. Ya. Oke. Nah, kalau kalau salah satu itu beda ini, ya, 01 atau 10, maka eh, prosedurnya bisa begini, ya. Jadi T101, T10 itu D1, ya. Bisa T201, T210 itu D2. Ya. Bisa ada nih T301, D1, T310, D2, beda. Nah, ini eh, menggambarkan bagaimana hubungan antara untuk melihat prosedur base itu, ya, seperti apa? Apakah unik? Apakah bisa banyak? Ya, atau
Seperti ini, ya. Ya, oke. Baik. Nah, mungkin saya hentikan dulu kalau ada yang mau bertanya, ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan dulu, ya. Oke, baik. Nah, ini ini yang paling sering, ya. Kalau kita misalnya punya cerita seni, ya. Ini mendeskripsikan teorema Bayes, ya. Andaikan kita diberikan informasi, nah ini we are given a priori, ya, a priori probabilities. Jadi PCI itu peluang, ya, choosing various earns, ya, earns itu tempat untuk terserah ini mau diganti sebagai kantong juga boleh, ya, atau pundi-pundi juga boleh, ya, ya. Jadi memilih, ya, kantong bernomor I, yaitu earn atau pundi terserah lah. Pokoknya earn aja, ya. Soalnya terjemahnya agak macam-macam. Dan dia dan yang sini, ya, and we are given conditional probabilities, ya. Jadi dari kantong ke I itu, ya, dipilihlah peristiwa B. Nah, gitu, ya. Peristiwa B atau di sini peluang B setelah CI. Nah, ini peluang CI, gitu, ya. Nanti kan begini. eh, kita punya 3 kantong. Kantong C1, kantong C2, kantong C3. Namanya C1, C2, C3. Dari kantong satu, ini B itu adalah mengambil kelereng merah. Nah, mengambil kelereng merah, kayak gitu, ya. Nah, yang diketahui informasi ini. Tapi, kalau pertanyaannya begini, kalau yang terambil itu kelereng merah, berapa peluang terambilnya itu dari kantong ke I? Ya, ingat, ya, ini kan tanda garis tegak ini bersyarat artinya. Jadi peluang B kalau informasi CI diketahui. Nah, kali ini dibalik. Peluang CI kalau informasi B diketahui. Ya, oke. Baik. Nah, sebetulnya begini. Definisi kita berawal dari definisi peluang bersyarat. Peluang A setelah B sama dengan peluang A dan B dibagi peluang B. Ya, peluang CI dan B dibagi peluang B. Ya, ini definisinya. Peluang CI di atas. Nah, peluang CI itu, ya, ini kan kalau ini peluang CI dan B. Ya, ini peluang CI dan B. Peluang CI dan B itu bisa dinyatakan seperti ini. Karena ini adalah B setelah CI. Peluang yang kedua ini sama dengan peluang B dan CI dibagi peluang CI. Nah, padahal kita mau yang di atas garis ini, ya, sebagai pembilang itu peluang B dan C. Jadi peluang B dan C itu bisa dinyatakan seperti ini. Ya. Sedang peluang CI, sorry, ini sorry, peluang B itu, ya, peluang B itu adalah jumlah dari semua peluang B dan CI. I1, I2, artinya peluang ini, ya, bisa dinyatakan sebagai peluang B. Ini kan peluang CJ kali peluang B dan CJ dibagi peluang J. Ya, peluang CJ, sorry. Sehingga di sini peluang B dan CJ. B dan CJ itu B dan C1, B dan C2, B dan C3. Kalau dijumlahkan untuk semua C, yang di bawah ini peluang B. Ya, gitu. Sehingga uh,
formula ini sering disebut dengan, atau rumus ini sering disebut dengan teorema Bayes. Teorema Bayes. Ya. Oke. Nah, kalau kita kembalikan formulanya ya dengan notasi yang tadi, ini artinya X itu data. Ya. X ini data. Jadi kalau datanya diketahui, berapa peluang kalau kita gunakan hukum peluangnya psi, nilainya sama dengan F0. Nah, gitu ya. Ini kita tiru ke sini. Kita tiru ke sini. Nah, sedangkan yang di sini sama. Ya. Lihat, ini yang depan. Ini yang depan ya, CI ya. Nah, jadi di sini peluang F0. Ya, peluang F0. Yang di belakang peluang bersyarat. Ya. Peluang bersyarat itu bisa dinilaikan seperti ini. Ya. Nah, yang belakangnya ini. Ya. P, F0, X. X. Ya. Kan di sini F0 aja. Yang di bawah bukan hanya F0. Mungkin juga F1, F2, F3, F4, dan seterusnya. Tergantung berapa partisinya. Kalau diskrit. Oleh karenanya di sini, seperti di atas, tapi F0-nya ini diganti dengan F. Ya, F. F ini menggantikan, ini jumlah untuk semua partisi F. Gitu. Jumlah untuk semua partisi F. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, berkaitan dengan notasi yang tadi, maka ini sama seperti dari H, psi D, ada tanda bar sini. Ada tanda bar, ya. Itu sebagai nilai harapan loss, the expected loss, ya. Rata-rata, ekspektasi itu rata-rata terboboti. Ya. Ini kan ini loss, ya. Expected loss, ya. Rata-rata terboboti ya. Kalau ya kita menggunakan keputusan D. Jadi kalau setiap sama aja dalam dunia nyata juga gitu. Kalau kita punya menghadapi beberapa pengambilan keputusan, setiap keputusan itu ada risikonya. Nah, itu kalau kalau mau dihitung benar, tapi ya lama sekali. Masuk kita punya 5 keputusan, kita dulu hitung peluangnya perlu berapa gitu ya. Ya, terus akhirnya kita tidak menghitung itu, langsung pakai intuisi aja ya. Tapi secara teori begini, ya teori ya. Oke, jadi si HXD tadi, ya, formulanya kan begini nih. Ya. Ya, kalau eh, dimungkinkan ini menjadi sebuah perkalian ya, sebuah perkalian ya. Ini fungsi loss ya. Kita tahu bahwa ini adalah eh, fungsi kepekatan peluang bersama, maka akan dipisahkan jadi peluangnya P psi Fx dan PFX X. Jadi ini hasil kali ini. Ya, ya hasil kalinya. Nah, karena ini bisa kita pisahkan sebagai hasil sebagai sesuatu yang saling bebas gitu. Ini pisah. Ini tergantung F saja ya, misalnya tergantung F saja. Ini peluang eh, bersyarat, ini peluang eh, prior tadi, peluang prior tadi. Ini sama nih priornya ya. Nah, di sini yang jadi peluang bersyarat. Jadi, sekali lagi ya, P kecil Fxx ini merupakan hasil kali dari P psi F setelah X kali ini. Ini. Nah, ini sampai sini sama. Ya, kita eh, pisahkan begitu. Ya. Oke, sehingga nah, rata-ratanya itu rata-ratanya itu sama dengan yang bagian depan ya. Jadi kurung siku yang kedua itu nilainya positif ya, dan tidak tergantung pada nilai D. Nah, ini ya. Yang ini tidak tergantung nilai D, yang tergantung nilai D itu di sini. Ya. Dan ini nilainya positif ya, dan ini nilainya positif ya, sehingga meminimumkan
kecil ini sama aja minimumkan yang ini. Ya, minimumkan yang bracket pertama. Sorry, turun terusnya ya. Ya, oke. Oke, itu kalau kita menggunakan prinsip no data principle. Jadi suatu prosedur base, ya, a base procedure makes a decision, ya. Jadi membuat suatu keputusan dengan cara yang sama, kita buat suatu keputusan bahwa nggak perlu pakai observasi, ya. Kecuali hanya berdasarkan peluang a priori, ya, yang digantikan dengan peluang posteriorinya. Ini peluang namanya posteriori. Post itu belakang, artinya ada data dulu. Datanya ada dulu, baru dihitung. Jadi menghitung peluang berdasarkan kalau ada datanya, ya, ada datanya. Saya disebut dengan posterior, ya. Nah, ini ya, formula ini sering disebut dengan posteriori risk. Jadi kalau kalau yang depan tadi a priori risk, ini posteriori risk. Artinya menggunakan perhitungannya menggunakan posterior, peluang posterior, ya. Kalau tadi peluang prior. Jadi kalau jumlah ini dikalikan peluang priornya, kita punya priori risk. Kalau ini posteriori risk. Ya. Oke. Nah, misalnya dalam teladan 21A itu psi-nya, psi kan, ingat ya, psi itu low probability-nya. Low probability-nya apa? Uniform, seragam ya, seragam dari 0 sampai 1. Nah, di sana loss function-nya kuadratik, theta dikurang d kuadrat. Jadi harus balik ke teladan 21 ya. Terus ini, fungsi kepekatan peluang bersama. Ini X1 sampai X10 ya. Karena X1 sampai X10 ini menjadi theta X1, X2, X3 sampai X10 dijumlahkan kali 1 min theta pangkat N dikurang X1 kurang X2 kurang X, sampai kurang XN. Jadi ini yang kedua ini, sorry, bagian kedua ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Ya. Fungsi kepekatan peluang bersama. Oke, ini fungsi loss-nya, theta min D. Oke. Nah, kemudian kalau ini dikuadratkan, ini kan theta kuadrat dikurang 2D theta ditambah D kuadrat. Ya. Theta kuadrat, ya, theta kuadrat dikurang 2D theta ditambah D kuadrat. Ya kan? Nah, yang pertama, theta kuadrat. Theta kuadrat ditambah sigma XI. Jadi theta pangkat sigma XI plus 2. Nah, di sini 1 min theta 10 pangkat 10 min XI. Nah, integral yang pertama kalau ini dijabarkan, itu menghasilkan karena diintegralkan dari 0 sampai 1 menghasilkan fungsi beta. Fungsi beta. Beta. Ya. Beta berapa? Oh, tadi kan di sini theta pangkat sigma XI plus 2. Berarti menghasilkan parameter pertama sigma XI plus 2 plus 1 atau plus 3. Sekarang yang di sini 10 min XI plus 1. Nah, ini parameter yang kedua. Ya. Parameter yang kedua. Yang kedua, 2D. Ya kan? 2D, min 2D. Karena nggak ada tetanya, ya sudah. Integral dari theta pangkat sigma xi kali 1 min theta kali, pangkat 10 min sigma xi ini menghasilkan beta sigma xi apa namanya? Oh ya, ini ada 2D theta ya, 2D theta. Berarti tetanya 1 di sini. Sigma xi plus 1 plus 1, sigma xi plus 2. Sedang yang di belakang ini tetap sigma 10 dikurang sigma xi plus 1. Dan yang terakhir ya D kuadrat kali beta ini ya. Kali beta. Nah, kita tahu bahwa kenapa tadi beta? Oh, pengintegralan dari 0,1 ya ini fungsi beta, fungsi beta. Pengintegralan dari 0,1
bentuk umumnya begini, theta pangkat R min 1 kali 1 min theta pangkat S min 1 di theta itu sering disebut dengan beta RS. RS. Ingat ya, tapi di sini R-nya min 1, di sini S-nya min 1. Sehingga kalau masing-masing ditambah 1 menghasilkan RS. Ya. Nah, beta RS ini sama dengan gamma R kali gamma S dibagi gamma R plus S. Ingat ya, fungsi gamma itu gamma R. Kalau dia R ini adalah bilangan bulat, maka gamma R sama dengan R min 1 faktorial. Ya, ini berarti R min 1 faktorial, ini S min 1 faktorial, ini R plus S plus 1, sorry, R plus S min 1 faktorial. Ya. Sehingga karena bentuknya ini kuadratik, maka minimum dari H psi X delta itu, X delta atau XD itu dicari dengan A. Ya kan? Fungsi kuadratik itu minimumnya bagaimana? Ya kan? Kita punya X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C. Itu. Nah, sehingga D-nya, pemilihan D-nya itu adalah jumlah XI plus 1 per 10 plus 2. Ya. Ini D. Ya, ingat ya bentuk kuadratik. Kalau kuadratik ini dari kuadratik begini, ini kuadratik ini begini ya. Eh, Bagaimana pemilihan X-nya? Nah, kan itu kan ada ini ya caranya sehingga diperoleh D-nya itu. D-nya adalah jumlah XI plus 1 per 12. Nah, ingat nih bagaimana mencari minimum bentuk kuadratik. Jadi kan AX kuadrat plus BX plus C itu bentuk umum. Ya. Jadi eh, dia akan memiliki nilai minimum ya, apabila X-nya sama dengan atau D-nya sama dengan ini ya. Oke, itu cara untuk mendapatkan prosedur base ya, prosedur base ya. Jadi ini merupakan disebut di sini ini merupakan prosedur base yang unik ya dengan eh, distribusi a priorinya theta. Jadi ingat ya distribusi a priorinya theta tadi seragam ya, uniform ya. Uniform 0 1. Oke. Nah, tuh. Kalau distribusinya yang lain ya lain cerita lagi, oke? Nah, sehingga kalau theta 0 ini sorry, kita pilih di antara 0 1, ya, kita punya hx ini fungsinya seperti ini ya. Dan ini di akan memperoleh nilai minimumnya kalau D-nya sama dengan kalau D ini sama dengan theta 0. Kenapa? Karena di sini ingat ya, di sini itu nggak mungkin negatif karena ini peluang. Karena di sini tidak mungkin negatif atau positif, maka cara meminimumkan ini ya minimumkan dari sini. Ya. Meminimumkan dari sini kalau nilai di sini 0. Karena ini bentuk kuadratik tidak mungkin negatif. Satu-satunya bentuk yang membuat dia 0, bahwa D itu sama dengan theta 0. Oke? D sama dengan theta 0. Oke. Baik. Itu caranya. Oke? Nah, ini pengembangannya kalau misalnya bukan hanya dua ya. Ini problem permasalahan tiga hipotesis ini ya. Kalau W1 W-nya ini, W-nya ini, W-nya ini ya. Jadi gitu. Eh, Oke. Nanti bisa lihat ya. Intinya caranya seperti itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya. Oke. Ya, ini versi contohnya yang continue ya, contohnya yang continue. Nah, jadi kalau
yang sering dipakai itu kalau tadi misalnya eh, contohnya dengan menggunakan prior seragam ya atau apa namanya Benoli gitu ya. Nah, itu sering disebut dengan priornya itu conjugate prior. Nah, nah, jadi misalnya nanti eh, priornya eksponensial ya, nanti akan tentunya tidak menggunakan notasi sigma karena itu fungsinya eh, continue ya. Oke. Baik kalau nggak ada kita apa namanya sudahi dulu ya. Kita lanjutkan eh, materinya minggu depan. Oke.